Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang diberikan oleh Kang Holil dengan judul Pelet Air Mani atau pelet media air mani atau sperma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Hari ini Denny baru kembali ke kampung halamannya. Setelah lama dia merantau di Pulau Jawa. Setelah lama tinggal di Jawa, Denny pun merasa asing saat berada di kampung halamannya. Dan Denny juga merasa jenuh saat berada di kampungnya. Karena kebiasaan Denny di Jawa setiap hari bekerja. Namun saat dia di kampung tidak ada yang bisa dia kerjakan. Sehari-harinya dia hanya bengong memperhatikan orang lalu lalang ke sana kemari. Ada yang pulang pergi bekerja, ada pula orang yang mondar-mandir ke sana kemari. Namun Denny masih merasakan kebingungan dengan apa yang harus dia kerjakan saat di kampung. Akhirnya Denny memutuskan untuk berjalan mencari udara sejuk di kampungnya. Denny berjalan mengitari perkampungannya yang masih asri dan juga masih sejuk udaranya. Dengan kegabutannya, Denny pun pergi ke tempat anak-anak di kampung itu nongkrong, yaitu di gubuk tengah sawah yang biasa digunakan Kang Holil nongkrong. Waktu itu saat Denny sedang berjalan mengelilingi kampungnya, Denny bertemu dengan Holil dan bergabung dengan anak-anak di kampung itu. Mereka semua berkumpul dan nongkrong di tempat biasa, yaitu di gubuk tengah sawah. Denny pun dikenalkan oleh Holil kepada teman tongkrongannya. Denny disambut oleh teman-teman Holil, termasuk dengan Dudung. Hari pertama, hari kedua, Denny masih merasa canggung untuk berbincang dengan teman-teman barunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Denny pun semakin akrab dan semakin dekat dengan teman barunya. Kini hari-hari Denny tidak merasa kesepian dan jenuh lagi di kampung. Karena sekarang Denny sudah memiliki teman-teman baru yang baik di kampungnya. Namun kebersamaan mereka tidak bertahan lama karena teman-teman baru Denny satu persatu harus pergi meninggalkan kampung halamannya untuk merantau dan bekerja di luar kampung, bahkan di luar kota. Kini yang tersisa tinggallah Denny, Dudu, dan Holil di kampung itu. Di saat mereka berkumpul, mereka selalu membicarakan tentang hal gaib, mulai dari santet, pelet, dan juga ilmu-ilmu yang Holil dan Dudung tidak mengerti. Jelas, Denny pasti mengerti akan hal itu karena Denny lama di daerah Jawa yang kepercayaan akan hal itu sangat besar. Sedangkan di kampung Holil jarang ada yang membahas akan hal itu. Lil, Dung, kamu tahu tidak?
tentang pelet atau santet? Tanya Denny saat berkumpul. Apa itu, Den? Tanyaku. Dudung juga menanyakan hal itu pada Denny. Denny pun menjelaskan secara singkat. Pelet itu semacam ilmu pengasihan untuk menarik lawan jenis supaya orang yang kamu suka luluh kepadamu dan mau menjadi pacarmu, jawab Denny singkat. Memang harus ya pakai ilmu itu untuk membuat cewek yang kita suka menjadi suka pada kita? Tanya Dudung. Ya tidak juga sih Dung, hanya saja itu buat jalan pintas aja, jawab Denny. Kamu bisa menggunakan ilmu itu apabila wanita yang kamu taksir susah untuk didapatkan atau karena sakit hati. Tapi kalau kamu mudah mendapatkan orang yang kamu suka sih, lebih baik jangan melakukannya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada efek sampingnya, jelas Denny. Aku tidak bisa berbicara apa-apa karena aku sama sekali tidak mengerti akan yang dibicarakan oleh Denny. Namun Dudung masih menanggapi dan mendengarkan apa yang dibicarakan Denny. Sejujurnya aku juga merasa asik mendengar keterangan Denny tentang hal itu, apalagi tentang ilmu pelet yang katanya bisa memikat lawan jenis dengan waktu yang bisa dibilang singkat. Denny pun sedikit demi sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang pengalamannya yang Denny tahu di wilayah Jawa kepada Dudung. Aku waktu di Jawa sering melihat dan mendengar teman-temanku yang melakukan hal-hal seperti itu, Dung, ucap Denny. Lalu, apa kamu pernah melakukan itu, Den? Tanya Dudung. Aku belum pernah mencobanya, Dung. Mungkin suatu saat nanti akan aku coba apabila aku menemukan sosok wanita yang aku suka dan wanita itu menolakku, jawab Denny. Kenapa nggak kamu coba aja, Den? Sama gadis-gadis di sini, tanya Dudung. Gak bisa, Dung, karena semua itu tidak untuk main-main dan ada efek yang fatal kalau buat main-main, jawab Denny. Kalau kamu Kalau kamu bagaimana, Lil? Tanya Denny. Aku nggak ikut-ikut, Den. Aku hanya menyimak saja. Lagian aku nggak mau menyakiti anak orang, jawabku. Benar juga sih, Lil. Ilmu itu bukan untuk dipergunakan menyakiti perempuan, namun itu hanya untuk alternatif saja, kata Denny. Tidak lama dari itu, aku pun berpamitan ke sebuah warung untuk membeli beberapa gelas kopi untuk menemani kita nongkrong. Namun Dudung dan Denny masih asik membahas tentang hal itu. Oh ya Den, kalau boleh tahu apa saja pelet itu medianya? Tanya Dudung. Macam-macam Dung. Ada dari tingkat enteng tanpa ritual puasa sampai yang sangat sulit dengan syarat yang melakukan tirakat puasa, mulai dari puasa muti sampai pati geni, mulai dari puasa sehari semalam sampai puasa 40 hari 40 malam, jawab Denny. Contohnya apa saja Den yang tidak memerlukan tirakat puasa? Tanya Dudung. Ada pelet media air mani, ada pelet media celana dalam, media BH, dan masih banyak lagi Dung. Masih banyak yang lainnya, terang Denny. Kalau yang syaratnya puasa apa aja Den? Tanya Dudung. Ya semacam semar mesem, jaran guyang, dan masih banyak yang lainnya, jelas Denny. Kalau mau yang lebih cepat, kamu bisa mendatangi seseorang.
Kalau mau yang lebih cepat, kamu bisa mendatangi seseorang yang ahli dalam hal seperti itu. Kamu cukup membayar mahar aja. Dalam hitungan hari, kamu pasti dapatkan pujaan hati yang kamu inginkan. Kalau pelet celana dalam itu bagaimana, Den? Tanya Dudung. Itu sih gampang, Dung. Kamu hanya harus mendapatkan celana dalam si target, dan kamu juga harus menyiapkan beberapa bahan untuk ritualnya. Tapi ingat, celana dalam yang harus kamu sediakan adalah celana dalam yang bekas dipakai dan yang belum dicuci, agar keringat si target bisa menyatu dengan tubuhmu. Terang, Denny. Apa kamu paham, Dung? Tanya Denny lagi. Iya, Den, aku paham, Den, jawab Dudung. Kalau media air mani sih bagaimana? Tanya Dudung. Kalau itu aku nggak berani ceritakan, karena itu aku belum menyaksikannya sendiri reaksinya, jawab Denny. Dikala mereka sedang asik menceritakan tentang pelet, aku pun kembali ke gubuk itu dengan membawa minuman dan beberapa cemilan, dengan ditemani gadis yang sangat cantik di kampung ini. Namanya Lilis. Lilis adalah gadis yang paling cantik di kampungku. Hanya saja Lilis jarang bergaul dengan gadis-gadis lainnya dikarenakan ayahnya yang sangat galak. Walaupun Lilis cantik, aku tidak tertarik dengannya. Alasannya ayahnya yang sangat galak dan tidak sedikit pun laki-laki yang mendekatinya kena amukan ayahnya Lilis. Lilis hanya berteman dengan satu orang, yaitu Betty, orang yang aku suka. Sebenarnya Lilis, Betty, dan Memei berteman sedari kecil. Hanya saja saat ini Memei sedang bersekolah di luar kota. Setelah Lilis mengantarkan cemilan atau gorengan beserta kopi, Denny pun tak henti-hentinya memperhatikan Lilis. Lilis tidak menghiraukan tatapan Denny. Lilis hanya melemparkan senyuman pada Denny dan kemudian berlalu pergi kembali ke warung milik ayahnya. Aku sudah memiliki firasat kalau Denny naksir pada Lilis. Lil, siapa dia? Tanya Denny. Lil pun agak ragu untuk menjawab pertanyaan Denny. Namun kita akan saksikan di part berikutnya. Part saat ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah menyimak, dan yang sudah mendengarkan cerita-cerita dari channel ini. Seperti biasa, kepada teman-teman semua, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan yang lebih penting, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.